Majelis Ulama Indonesia. Abi teh musim kuring teh di Gunung Puyuh, Almasturia, Sukabumi. Jadi Karun teh Sukabumi, terus harita kuliah di Bandung, tinggalna di pun Bibi di Margahayu Kopo Sayati. Jadi masih wargi Bandung nya. Nah, Bank Muamalat itu dulu digagas oleh Majelis Ulama Indonesia yang waktu itu dari Jawa Barat di Cisarua. Saya pas kuliah juga sempat tinggal di Adakwah dengan Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Jadi di Adakwah, di asrama Adakwah. Waktu itu tahun 1991, umat Islam itu yang pertama mewakafkan hartanya. ASN mungkin bapak-bapak ingat dipotong gajinya ya. Waktu tahun 91 untuk modal awal Bank Muamalat. Kemudian salah satu yang lainnya sebagian dari dana haji itu dipotong untuk modal awal Bank Muamalat. Jadi Bank Muamalat itu sejak berdiri tahun 1991 itu memang sejatinya adalah bank wakaf dari umat. Itu yang pertama. Nah, tahun 2021 Bank Muamalat itu diberikan hibah saham sebesar 52% atau nilainya hampir sekitar 3 triliun rupiah dari Islamic Development Bank di Arab Saudi, di Jeddah sana kantornya, menghibahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau dulu tahun 91 Bank Muamalat itu adalah wakaf umat Islam nasional, tahun 2021 Bank Muamalat itu adalah wakaf dari umat Islam internasional. Tepuk tangan itu. Belum ada bank yang diinisiasi dari wakaf berjamaah seperti itu. Dan Indonesia menjadi tempat yang luar biasa untuk menjadikan haji sebagai salah satu unggulan keberkahan. Punten, ini mau kuis kan, tadi kan Kang Haji bilang ada kuis, ini hadiahnya. Nah, langsung sebutkan dalil yang membolehkan bahwa dana haji itu boleh dibisniskan atau diusahakan. Ada nggak? Ini kan pertanyaan nih pada guru-guru nih, ajengan, nyai mangga. Ayat Quran yang mana yang menyatakan bahwa haji itu boleh bisnis? Ada? Ayo. Hadiah naik, Ada? Ada tunjuk tangan? Bukan, Bu. Belum. Ima ayat di juz amma. Next slide, please. Ada sebenarnya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, tangan itulah. Satu jangan gagal ya kuisnya ya. Bapak-bapak juga boleh kayak punten aja. Jadi pada saat tradisi ilaf itu ekspedisi dagang. Ya, delegasi dagang. Ilaf, makanya ada hotel Elaf Taibah, Elaf kalau di Arab Saudi, Elaf Majdi, Elaf Masyair di Ajian. Ilaf itu menurut tafsir memberikan sumpah, Allah memberikan sumpah atas naungan tradisi perjalanan bisnis dagang. Asita iwasoif katanya pergantian antara musim dingin dan musim panas, dan ini berlaku terus sepanjang musim. Kebiasaan mereka berpergian ini kemudian ya berhenti ketika masuk bulan Zulqiddah. Zulqiddah kalau bahasa Arab namanya Qaid. Qaid itu duduk-duduk kayak gini. Jadi mereka duduk-duduk mendekati haram, mendekati Jazirah Arab, kemudian mereka bisnis dagang. Ini dalil yang paling kuat. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian ketika mereka dipanggil untuk labbaik Allahumma labbaik, mereka tinggalkan itu semua. Tapi next lanjut. Next. Nah, surat Al-Baqarah 198 dan surat Al-Maidah juga sama tadi. Tidak ada
dosa atas kamu yang mencari karunia Rohmu Tuhanmu dengan berdagang selama kamu dalam keadaan ihram. Jadi boleh bisnis. Kemudian surat Al-Maidah, hendaklah kamu tidak menganggap larangan berburu ketika sedang ihram sebagian lebih berat daripada larangan berburu pada umumnya. Sehingga Allah menetapkan larangan itu hanya untuk menguji kamu. Jadi boleh. Bahkan Rasulullah SAW sadar tidak ada dosa untuk mencari karunia, untuk berdagang. Bahkan ada Abdullah bin Umar itu dagang waktu di Mina, jual beli onta, dan Rasul tidak melarang. Jadi boleh. Bisnis haji boleh. Nah, dana haji itu dilepas, dipisahkan dari Kementerian Agama tahun 2014. Next, lanjut. Nah, ini kisah sejarah ilaf atau haji. Dari zaman dulu, sejarahnya dari zaman VOC, Snokungronye itu meminta supaya VOC itu memperlakukan kepada orang Arab itu seperti al-faruha. Faruha itu ayam unggas titik yang berbaris rapi gitu ya, dari Kairo ya. Jadi makanya kita tuh dikenal dengan berbaris rapi ya, di sa'i, di tawaf, disebutnya gitu, bahkan al-baqar. Tapi itu sebenarnya pelecehan ya, Pak. Kenapa? Karena sampai sekarang juga kita begitu, pokoknya mah umat Islam mah ibadah gitu. Jadi dijadikan objek oleh VOC. Lanjut, next. Ini dokumentasinya. Sejak zaman VOC, nah ada namanya oknumnya Syekh Umar Bugis dan Syekh Abdul Karim. Ini namanya bagus tapi dia mafia. Ya, mafia. Kalau zaman ini kerennya human trafficking, perbudakan. Jadi jemaah haji kita banyak yang ditipu, hartanya dirampas. Di mana ini? Di Singapura, di Arab Street, di Haji Lane. Jadi bandaranya atau pelabuhannya di Singapura. Banyak yang oleh Herclots, ini agen swasta, menjadikan jemaah haji dari Indonesia itu budak-budak kapal. Punten yang perempuan ada pelecehan seksual juga. Ada juga yang sakit anu gering dicemplungin ke laut karena merepotkan, nanti menular penyakitnya. Ini sejarah perhajian di Indonesia, makanya rumit karena ada 200.000 orang yang bermigrasi. Ada panitia perbaikan haji, itu disebut perbaikan dan memang tidak baik-baik saja berarti ya. Ada bagus dulu departemen urusan haji, tapi urusannya rumit, kayak korupsi deh. Dulu ada bank haji, tapi juga dikorupsi deh. Kuis lagi sekarang. Boleh Google, boleh ini boleh. Selain di Arab Saudi, Indonesia punya menteri haji sekarang. Jadi nggak ada di negara lain. Tepuk tangan untuk Pak Presiden Prabowo. Di negara Muslim lain tidak ada menteri haji, nggak ada. Nggak aneh gitu ya, ngapain gitu ya. Tapi di Indonesia ada. Dulu tahun berapa? Ini kuis lagi nih, masa nggak bisa jawab atau ayo? Boleh Google boleh. Sejak kapan ada menteri haji di Indonesia? Cek dulu. Belum lahir mungkin ya. Hah? Tunjuk tangan dulu terus jawab kalau udah ketemu ya. Kenapa sih? Kurang kencang. Berdiri. Berdiri Bu. Bukan tahun ini, itu tahun ini. Ada yang bisa jawab? Bukan. Ayo itu bapak-bapak, masa elegan tuh ibu-ibu? Ada dulu kalau yang sudah lahir. Bangun dulu Bu, bangun. Bukan dia, Bu. Enggak ada dia. Mangga tuh pakaian panjang. Ayo, nggak apa-apa, ini kan jawab soal, jadi nggak apa-apa. Tahun berapa Bu? 1965. Sampai tahun berapa? Ayo. Nah, hari tambahan soal. Ibu namanya siapa Bu? Kade Bu. Benar Bu, ini hadiahnya maka. Quiz. Betul. Tapi cuma sebentar. Ya. Kabinet Dwi Kora 1, 2, 3 itu ada menteri urusan haji namanya. Tapi dibubarkan lagi karena urusannya tadi itu semrawut. Ada PT Arafat. PT Arafat itu mengurus kapal laut. Jadi jemaah diminta bayar untuk beli sahamnya untuk bikin kapal. Kapal duit nabeak.
Jadi tidak ada integritas. Ini fotonya PT Arafat nih. Tuh, perusahaan pelayaran maksud katanya. Jadi di sini bukti bahwa memang urusan haji itu rumit. Ketika uang dicampur dengan orang itu koslet, ya. Kenapa? Karena ya tergoda. Kira-kira sebelum ada undang-undang BPKH akhirnya dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji dipisah supaya tidak ada lagi intervensi. Kan dulu ada 2 menteri yang masuk penjara gara-gara dana abadi umat. Jadi sekaranglah makanya saya itu Badan Pengelola Keuangan Haji didirikan tahun 2014 dengan undang-undang sebagai antitesa, sebagai respon supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang berulang. Tapi ada lagi geningnya, kasus kuotanya. Lanjut next. Nah, BPKA tidak ada modal. Tadi saya sampaikan ke Jujun bahwa kita perlu modal. Jadi kalau bisnis itu nggak ada modal, rusuh. Sumbernya uangnya dari mana? BPKH itu sumbernya dari uang jemaah. Dan saya mah bukan ASN, Pak Kepala Kantor. Saya mah ASA, aparat sipilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya pegang Kepres, dilantik oleh Pak Presiden untuk mengelola 171 triliun uang jemaah, bukan uang APBN. Murni tidak ada uang APBN. Jadi kami kelola uangnya, kita puter. Nah, tabung haji Malaysia, kenapa nggak sama? Karena tabung haji Malaysia didirikan tahun 62. Kita tahun 62 masih berantem sama komunis, ya. Ideologinya masih nasionalis, agama komunis. Jangan dibanding-bandingin. Dan Malaysia mah berduluan memang. Kantornya tabung haji Malaysia itu di sampingnya kantor Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Jadi keren. Kita mah kontrak di bank muamalat gitu. Jadi lanjut next. Nah, dengan Danantara, dengan INA, dengan BPJS semuanya punya modal. BPKH nggak punya modal. Nanti saya sampaikan ke Pak Cucu bahwa ini adalah krusial. Next lanjut. Kenapa umroh dan haji itu perlu mudah, murah dan berkah? Ya Pak Presiden minta ada kampung haji. Kemudian ada antrian haji yang sangat lama. Sekarang kuis, kenapa hajinya di Indonesia lama? Berapa di Bandung Barat antriannya? Bentar kemana? Bentar kemana? Ada kepala kantor berapa tahun kan? Tuh 21 belum sabar. Dan naik bener kan ya? Itu jurin aja ya. Nanti belum pada daftar. Iya. Sekarang saya tanya ke tes kepala kantor, kenapa 21 tahun Pak? Kenapa antriannya 21 tahun? Makasih jawab. Ayo. Kunaon? Pak. Pertama, khusus Bandung Barat memang minat masyarakatnya itu Tinggi. Betul. Di tengah keterbatasan kuota yang hari ini 1066, dalam 1 tahun masyarakat KBW dapat sampai 2.200 daftar. Oke. Ini sangat banyak. Atur nggak mau ini? Tadi mah lagi disogokan, lain gratifikasi gratis dikasih. Kalau jawab bener pasti dapat ini. Sekarang kuis lagi. Berapa jumlah yang jemaah antri di Indonesia? Nah, mangga Google so cek lah, ayo. Ini mah kuis. Seorganin ya bang, untuk nyata ke ATM lah. Ayo, berapa juta jumlah jemaah yang antri di Indonesia? Ayo Bu, tutur itu dulu yang tulis tangan. Berapa? Boleh kali. Boleh. 5,4 juta Bu, benar. Tapi sebenarnya sekarang per detik ini sudah 5,5 juta, betul. 5,576. Mau menang deh pada atas bilangnya. Sabar. Seluruh Indonesia itu kuotanya 221.000, betul Pak? Cik bagi 5,5 dibagi 221 ribu. Kalkulatornya cekap tak eta 0 nata. 5,5 juta 5,5000000 nasa 8 kali 7. Oh hebat, tapi kurang sedikit Pak. 25,6 tahun. Itu di Indonesia rata-rata ya Pak Kepala ya. Jadi
Bisa diperbesar? Enggak, karena Indonesia itu tetap paling tinggi itu 221.000. Dihitung berdasarkan statistik jumlah muslim dewasa. India, Pakistan, Bangladesh 180.000. Karena 180 juta, jadi per 1000. Jadi mau daftar ayeuna urang teh ngantri dengan 999 tahun 999 orang lainnya. Jadi kudu daftar ayeuna. Munte setiap tahun itu mundur 2 tahun, betul ya Pak Provokator ya? Karena setiap tahun yang daftar hampir 400.000 orang. Kuotanya cuma 200.000. Jadi kudu daftar. Sekarang kuis lagi. Berapa jumlah uang biaya haji yang ditanggung oleh jemaah? Ayo. Ada yang sudah berangkat haji ini kemarin 2025 ini, 2025 nih. Barusan nih. Aslinya 92 juta. Nah, itu total biayanya. 55 yang merupakan calon peserta mana itu ibu? Kan dia 55 juta. Tadi Bapak seberapa? 95 tapi ditanggung oleh pemerintah sebagian. Bukan pemerintah. Ya. Siapa? Sebenarnya dulu pernah 98 juta bahkan. 95 tapi yang 98, 98 Pak. Bukan 95. Nanti saya kasih tahu. Oke, 55 juta. 55 juta. Biaya tahun ini, tahun 2025 berapa juta? 58. Bukan. Kejebak Bapak tadi sama saya. Bukan. Biaya apa? Biaya apa? Aslinya. Ayo Kak Debu udah 88. Ibu mah udah menang gantian yang punya. 88 juta. Nah, kudu mayar 88 juta, tapi jemaah ngan mayar 55 juta. Sebab naon? Kade heula Pak, kade heula. Dibayar naon? Dibayarkan oleh BPKIA sebesar 33.900. Kade karena jelas. Usaha. Kade dibayar Bu. Dari BPKIA hasil dari BPKH dibayarkan oleh BPKH sebesar 33.900. Bukan lah. Hatur nuhun. Jadi Bapak Ibu, simpelnya di Indonesia itu haji itu didiskon. Sampai subsidi Bapak, subsidi mati negara, di pemerintah, uang negara. Ini mah uang umat, uang jemaah. Nah, bisa Pak Indra, da urang mah optimalkan dana jemaah yang ngantri 25 tahun itu kita puter. Gitu. Jadi, amun nabung porsi haji, pertama untung karena dapat 7% dividen SHU-na 7%. Kedua, dapat amal jariah. Nanti saya ceritain. Jadi, dana setoran haji yang kita itu 137,5 triliun. Dari mana uangnya? 5,5 juta yang ngantri kali 25 juta. Tadi matematiknya rada rumit, mulai triliunan yang ngomong naiknya. Yang penting ikut dulu. Ayeuna geus nyaho di diskon, nah can daftar wae. Ayo, kunaon? Tak acan rezeki, di mana rezeki teh dari Allah. Lain ti urang. Gini gampangnya. Ari udut sabaraha sabungkus enak mah? Hah? Sabaraha? Mang? Udut teh sabaraha? 30.000. Setiap hari kurangin rokoknya 2 bungkus aja. 2 bungkus aja kurangin rokok. Insya Allah dalam 1 tahun terkumpul 25 juta. Ini matematikanya gampang. Jadi mahal atau karena kita tidak disiplin? Bisa, apalagi di diskon, ya. Jadi hanya di Indonesia nih, biaya tinggi masa haji tinggal terlalu lama 40 hari. Next lanjut. Next. Nah, apa aja biaya haji teh sampai puluhan juta ini? Uangnya 89,4 juta untuk pesawat 33,4 tadi Kang Haji Cucun bilang. Ini mahal teh gitu. Mekah 24 juta. Nah, konsumsi itu tong mawa Tupperware deui, tong mawa microwave, apa namanya? Magic jar-nya. Teu kudu.
makan sudah 3 kali makan diberikan. Konsumsinya hampir 7 juta rupiah, transportasi 4,7. Jadi biaya haji itu hampir 90-an juta sebenarnya. Tapi didiskon. Udah gak banyak yang tahu kan ya. Next lanjut. Terus di Indonesia kenapa lama masih lebih bagus? Di Malaysia mah 3,5 juta yang ngantri, kuotanya cuma 30.000. Jadi di Malaysia itu 116 tahun ngantrinya. Yakin Yuswa masih kena tiasa 116? Nggak yakin, makanya. Jadi tong, Pak lama banget. Malaysia lebih lama Bapak Ibu. Ayo daftar. Da urusan umur mah kumaha Allah Subhanahu wa taala. Amun geus daftar kira-kira Pak Kepala, Pak Kepala Kantor, amun geus daftar kira-kira malaikat geus centang niatna acan. Atos. Terus ini tolong dijawab deh, tapi mau menang duit dah. Tugas Bapak tuh dari tugas saya sih masuk. Jadi amun pupus yang bersangkutan jemaah pupus bisa diwariskan ke ahli waris? Bisa dilimpahkan. Betul. Jadi beli 1 dapat 2. Kartu itu. Kartos? Kartos. Mereka hartos saya kartos. Karaos mah. Acan. Jadi gitu. Makanya daftar haji nggak usah khawatir. Kayak mau pupus kumaha? Enggak, pupus mah urusan Allah. Ya, yang penting sehat, niat. Ini sekarang nih Kementerian Haji dan Umroh terpisah. Saya doain mudah-mudahan kepala kantor naik eselonnya jadi bisa lebih amanah dan jemaah ini bisa dibawa semua ke Arafah. Next lanjut. Nah ini yang saya pengen. Jadi Bapak Ibu kalau daftar haji itu seperti naik tangga kalau BPKH. Uangnya tumbuh dan tambah. Ya, Bapak Ibu store 25 juta, nanti nggak kerasa tiba-tiba udah 33 juta karena BPKH isi itu. Gitu. Jelas? Nah, ada aja daftar-daftar lain. Oke, siap. Lanjut. Ini agak rumit nih sebentar ya. Gampangnya, simpelnya, anu biru teh diskon hajinya. Betul ya Pak Kepala Kantor ya. 2010 itu sudah ada diskon 4,5 juta. 2011 7,3 juta. 2012 itu 8,7 terus diskon haji itu ini. Bukan kaleng-kaleng. 33 juta paling kecil hampir 60 juta. 2022 ada yang berangkat haji 2022? Ada? Itu diskon hajinya hampir 70 juta. Karena ada cashback, ada uang saku. Uang sakunya nggak kaleng-kaleng 1.500 real rupiah, hampir 8 juta rupiah. Nah, daftar haji wae geus saya di mejaan teh. Nah, di modalan 50.000 ya. Kuis lagi. Ini Pak, kita pernah 98 juta di 2022 tadi haji. Jadi nanti mudah-mudahan dan biaya haji ini biaya haji yang real teh ini. Da umroh mah ayeuna moal aya nu 10 jutanya. Umroh teh 10 poe kan? Hari haji 40 poe. Mainnya umroh oge 30 juta 10 poe. Haji 40 poe sakitu gitu kira-kira gampang. Jadi memang haji itu sudah mahal. Lanjut. Ini Bapak Ibu, jadi Kang Indra teh nanaonan wae di BPKH gitu ya. Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya karena santri oke, karena diajar oke, itu belajar keuangan. Dana haji tidak boleh rugi, tidak boleh ugal-ugalan. Berkat doa jemaah semua, itu dana haji itu memberikan manfaat nih, manfaatnya yang tadi Pak Haji Cucun sampaikan. 41,6 triliun itu duit wungkul mau dipamelikan sebelah katutup ya Bandung Barat. Jadi 41,6 untuk yang berangkat. Berapa rinciannya Kang Indra ini? 6,5 2018, 6,8 2019, 2021 tidak ada karena Covid, tidak ada keberangkatan. Ini 5,5 kenapa sedikit? Karena kuotanya cuma setengah. Cuma 100.000 orang yang berangkat. Ini terus naik. Itu untuk yang berangkat. Yang berangkat berapa? 220.000. Yang ngantri tadi saudara ngantri 5,5. Jadi Majelis Ulama Indonesia teh
protes. Kenapa BPKH lebih memihak kepada yang berangkat? Padahal yang ngantri juga banyak. Amun gelut menang nu mana? Menang nu ngantri, menang nu berangkat. Nu ngantri lebih loba. Nah makanya saya bilang ke Kiai Jujun, harusnya itu kita bagi dividen itu ke semua, karena ini pelan-pelan kita naikin. Di zaman Kementerian Agama tidak ada dividen nilai manfaat ini ya Pak ya. Di BPK sudah ada pelan-pelan 18,3 triliun. Ada yang sudah daftar haji di sini? Mana coba? Tahun berapa Bu? Bukan, daftarnya. Daftar 2019. 2019 cek saldonya ke bank sudah nambah kira-kira 27 juta. Sudah nambah 2 juta. Enak tuh? Enak dibantuin. Ibu, Nurul Harap tahun berapa daftar? Punten. Oh, baru kemarin mati 200.000. Bapak? 2015. 2015 ini 3 juta, 28 juta kan. Jadi mudah-mudahan tumbuh terus, aman dana. Dari mana amannya Kang Indra? Dana haji sudah diaudit. Jadi ini tuh yang ditransfer kepada jemaah. Jadi 42 triliun untuk yang berangkat, 18,3 untuk yang ngantri, 5,5 juta. Dan nanti mobil-mobil itu dari dana kemaslahatan tadi, dana abadi umat itu sekarang hampir 4 triliun. Itu tiap tahun ada 200 triliun kita bantu masyarakat. Jadi 63 triliun. Jadi BPKH itu saya amun ditanya ke malaikat, jam kadir jam gitu. Ya malaikat punten dihisap ya mah. Manin nanaonan di dunia guru ngaji, malaikat biasa guru ngaji mah seueur cenah. Itunya jangan punten ieu mah. Ketua DKM malaikat biasa malaikat. Naon atuh nu bener-bener bermanfaat untuk umat itu nya pokok. Pernah saya presentasi di Bandung Barat, saya cerita jam memberikan manfaat untuk yang berangkat haji 42 triliun malaikat. Keharti eta mah kita kira-kira nya. Ya. Yang ngantri dibere 18,3 triliun. Terus untuk maslahat umat, untuk mobil, untuk bencana, untuk pesantren, itu 1,9 triliun. Terus kamu korupsi? Itu boro-boro korupsi. Dan operasional BPKH itu kalau bersisa, uangnya tidak jadi bonus pengurus. Ya, tantiem itu dibalikin lagi ke kas haji buat jemaah. Saya nanti minta itu nanti di padang mahsyar aja lah, kira-kira. Ya, jadi ini nih 1,2 triliun untuk jemaah, sisa operasional BPKH dikembalikan. Dan akhirnya 63 triliun. Sekarang uangnya 170 triliun, modalnya 137, ayat tabungan kena 33 triliun, kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini mah jadi timbangan amal gitunya. Dan saya minta doa dari Bapak Ibu, sekarang BPKH dibubarkan atau kumaha aja kayak apa? Hah? Lanjut? Gimana lanjut aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Bang Muamalat ini sebetulnya baru terdengar lagi gaungnya ya. Karena dulu itu Bang Muamalat itu hanya terkalahkan oleh bank-bank syariah lainnya. Di antaranya Bank BJB Syariah, kemudian di BRI juga ada, kemudian Bank Mandiri Syariah juga ada. Nah, pertanyaannya, ya, mudah-mudahan dapat hadiah. Salah niat tadi. Jadi begini, bagaimana satu dana talang? Karena ada dana talang ya sekarang itu. Menyikapi hal ini BPKH. Yang keduanya, bagaimana kalau sudah menyimpan di bank-bank selain bank syariah? Apa itu nanti terkoneksi dengan bank syariah? Karena bank muamalah ya, bank muamalah. Karena bank muamalah ini dijadikan ikon oleh BPKH untuk seluruh bank itu dijadikan sentral, gitu ya. Dan saya juga baru tahu bahwa bank muamalah ini adalah murni dari masyarakat. Dulu saya tahu-taunya seperti yang namanya kita kan ada yang mengatakan hilafah baru banknya saja syariah ya, bank syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah. Sekarang bank muamalah, saya baru tahu bahwa muamalah ini murni dari inspirasi masyarakat, wakaf dan zakat. Terima kasih.
Mohon. Nanti kan pada buku atau nampil aktos. Nah, saya kasih buku 2 kalau gitu. Nah, buku saya karangannya Indra Gunawan itu. Nanti. Sama-sama. Jadi Pak Kiai, Punten Namina, Pak Yusuf, siap Pak Kiai Yusuf, hatur nuhun. Jadi dana talangan itu adalah untuk mempermudah sebenarnya. Majelis Ulama Indonesia sudah mulai talangan. Nah, talangan dan nganterin oke 25 tahun. Jadi bisa nyicil sebenarnya. Yang penting mah pas berangkat sudah mau lunas gitu kira-kira. Jadi mau ditahan amal-amal nanti kayak hutang kene gitunya. Jadi karena 25 itu boleh Kiai. Jadi selama di bank syariah yang resmi itu talangan itu tetap harusnya aman. BPK mah ngelola tadi dana setoran awal tadi kan. Jadi aman. Jadi uang ini tumbuh apa tambah nih? Tumbuh. Next lanjut coba. Tadi yang berikutnya harusnya setornya di bank syariah. Jangan ke yang lain. Karena sumbernya yang berkah. Kan ini mau pergi haji. Kalau naruhnya di BCA, pun saya ngomong kira-kira berkah mau. Kita nggak tahu apakah itu taruh di pabrik rokok misalnya. Kan BCA punya pabrik rokok kan, udah garam apa segala macam gitu ya. Itu yang atau pabrik alkohol misalnya. Jadi harus yang berkah. Sekarang dengan adanya BPKH ada tambalan diskon aja. Mana kayak turun punten. Manfaat untuk jemaah tumbuh tadi udah jelas ada dividen ya. Terus next lanjut. Next. Jadi nilai manfaat kita tuh 11,6 triliun uangnya tiap tahun nambahnya. Itu besar atau kecil ya? Kira-kira 7%. Ada nggak bank atau BPR yang kasih 7% buat nasabahnya di sini? Nggak ada. Jadi ini cukup tinggi dan cukup menguntungkan. Kemana investasinya? Lanjut next. Kang Indra ini tumbuh nih tuh lihat tuh, tambah semua. Ini kan cikatangga semua ya. Jadi nggak ada hoax. Anu bilang BPKH itu dananya ugal-ugalan, dana haji hilang, bohong. Ini semua sudah saya sampaikan ke Majelis Ulama Indonesia, wajar tanpa pengecualian. WTP itu artinya tidak ada kesalahan, tidak ada hal yang aneh-aneh. Kami semua disumpah dengan Quran. Ya, saya santri, tadi saya bilang saya dari Amasturia sama. Dengan saya pada Kiai Hasanuddin, ada Prof Yai Mubarok dari UIN Bandung. Ya. Jadi kita jaga betul dan saya minta doa supaya saya sehat, jaga bisa terus jaga dana ini supaya tambah. Lanjut next. Sempat viral, next lanjut. Terus diskon haji terus. Nah ini dapat beberapa penghargaan. Betul sebentar. Tadi lokasinya perlu tengahnya. Itu bukan istri-istrinya, dah istri saya satu masih. Itu tim saya ada Mbak Mutia, Mbak Dia, Mbak Nurul, itu semua kita berapa kali dapat penghargaan karena semuanya rapih, ya tata kelolanya rapih, bersih, semuanya kita bisa bertanggungjawabkan. Bahkan ada International Certification Organization, jadi sertifikat internasional. Atau sekali lagi bukan saya pintar, bukan saya hebat, tapi Allah yang jaga. Karena doa-doa para jemaah. Lanjut next lanjut. Kemana investasinya? Nah inilah investasi BPKH. Kalau ada yang bilang kemarin viral untuk infrastruktur, ya ini infrastrukturnya. Setuju atau enggak? Untuk kampus-kampus UIN, nih UIN Sunan Gunung Jati dari dana haji. Oh, pakai nama, ayo nama gitu. Mari dulu mau viral gitu, wah di sosial media. Next lanjut, nanti gedung kuliah di seluruh Indonesia, kampus Universitas Islam Negeri tidak ada yang goreng patut. Karena apa? Karena keberkahan dana haji. Jadi jemaah haji teh berpahala amal jariah. Geus mah untung aya pahalana. Ini wujud dana haji itu yang disebut infrastruktur. Ayo yang menyerahkan saya, ayo mana? Gelut. Tinggal ambulan dan mobil. Nah itu sabar. Lanjut next. Madrasah Aliyah Ibtidaiyah Sanawiyah anu negeri, ya yang negeri, karena kan kita ini semua. Ini kan memang lapor ke Pak Jujun lah pokok namanya. Ini kan urusannya Kementerian Agama, bener Pak? Kan dicarekan saya Kementerian Agama. Next lanjut urusannya. Nah, sampai konservasi budaya Gunung Gede Pangrango, iya solar panel untuk nelayan listrik. Lanjut next. Tuh asrama haji
Aya nu goreng patut sama haji enak? Tuh. Next lanjut. Nah, ini bahkan kita ngasih uang modal ini lewat PNM. Namanya suku Oranye. Oranye Belanda. Ya. Oranye itu adalah warna dari ESG Sustainable Development Goals, pembiayaan untuk ibu-ibu yang mau usaha, tidak punya bukan modal, tidak punya tidak punya duit lah, tidak punya kolateral, tidak punya jaminan, boleh tanpa jaminan pinjam ke PNM 2,5 juta sampai 500 juta. Nah, Pak Indra kayak ibu-ibu wae nyandung atau kumaha teu. Da ibu-ibu mah dibere duit teh tetep jang ka imah. Hari bapak-bapak mah loba duit teh nyium imah deui gitu. Punten imah lain pengalaman pribadi lain. Anu seurita nu ngarasa mah. Terus. Jadi dana haji tumbuh dengan adanya BPKH. Beban jemaah berkurang, betul? Karaos kan? Karaos bikin bagi-bagi duit saya tanya. Manfaat meningkat, umat terbantu, infrastruktur umat terbangun. Demi Allah di negara lain model ini nggak ada kok ini. Karena BPKH harus dibubarkan atau kumaha itu? Nah, lanjut. Satu yang kurang. Apa? Next. Ini kemaslahatan tadi. Jadi harus ada proposal dititip ke tim ayah Pak Cucun. Mobilna naon, HS naon, kudu aya spekna, jam naon, lain jam kampanye. Kudu jam majelis taklim. Iya, pokoknya lamun mereka. Terus lanjut. Jadi apa benar? Balik sama balik. Uang lingkupnya untuk pelayanan ibadah haji. Ya. Jadi abang jemaah di kantor terboga ongkos ke ayeuna ka itu Cisumdawa Kertajati. Itu dia. Kertajati. Masih Kertajati. Tapi di asrama kan? Di asrama haji lah kan ya. Sama ya. Misalkan dari sini ke asrama haji pakai itu untuk ambil haji. Pendidikan dan dakwah. Jadi untuk majelis taklim boleh kita ini kan. Kesehatan untuk ambulans. Jadi makanya fungsinya tolong ditetapkan dulu seperti apa. Karena nanti di audit sosial keagamaan tadi, ekonomi umat, sarana pelaksanaan ibadah dan tangkap bencana. Jadi ini asnaf ya yang kita salurkan. Pak Haji Opik pakai kopiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Haji Opik pakai baju batik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oke, Pak Haji Opik balik ya. Pak Haji Opik wae. Lain. Iya mah kue ulam ditambing jeung kue putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, jika ada pertanyaan